Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara semua yang diberkati Tuhan Yesus dan yang disayang oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan, jumpa kembali dalam program Renungan Pagi hari ini. Mari sebelum kita masuk dalam pembahasan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan bersatu hati di dalam doa. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, oleh karunia Tuhan, oleh kasih kemurahan Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini. Sebentar kami mau membaca, kami mau mendengarkan pesan firman Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus memberikan kami hikmat, urapan, sehingga kami dapat memahami, kami dapat mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan pada pagi hari ini di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, tema renungan kita pada pagi hari ini yaitu mengobarkan karunia yang ada. Ya. Mengobarkan karunia yang ada. Sebagai ayat pokok Alkitab kita pada pagi hari ini yaitu di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu. Saudara, hari ini kita tidak berbicara tentang api, tapi kita berbicara tentang anugerah Tuhan, karunia Tuhan atas setiap kita orang yang percaya, kita yang dipanggil, kita yang diberkati, kita yang dipilih untuk menjadi pelayan Tuhan, atau setiap kita yang sudah dipercayakan oleh Tuhan suatu anugerah besar, yaitu karunia Tuhan. Saudara, karunia ini memang diberikan oleh Tuhan untuk melengkapi baik itu rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik para pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ini untuk melengkapi orang-orang yang kudus. Ya. Pekerjaan-pekerjaan dalam pelayanan dengan satu tujuan, untuk pembangunan tubuh Kristus. Ya. Mengapa Tuhan melengkapi kita dengan karunia-karunia ini? Baik rasul, nabi, demikian juga orang-orang kudus. Orang-orang yang sudah dibenarkan, kita semua yang sudah dikuduskan. Kita dipercayakan karunia khusus untuk melayani satu dengan yang lain. Haleluya, puji Tuhan, saudara. Saya percaya saudara juga dipercayakan karunia itu yang sudah kita terima. Masalahnya sekarang, saudara, kalau tadi tema mengatakan mengobarkan kembali karunia yang ada pada kita, artinya sesuatu api yang berkobar itu mulai meredup. Karena apa? Karena ada satu dan lain hal. Kalau saya boleh tuliskan di sini, pembahasannya ada 5, saudara ya. Mengapa api itu mulai redup kobarannya, saudara? Kalau kita lihat, perhatikan tungku api, ya, tungku perapian, ya, di mana ada kayu bakar di sana,
Ada kayu yang dibakar dengan kobaran apinya. Dan pada saat api yang berkobar itu mulai meredup, ternyata apa saudara? Ada bara-bara api yang sudah mulai menjadi debu. Dan debu inilah, abu inilah yang akhirnya menghalangi kobaran api tersebut. Abu yang menghalangi kobaran api tersebut adalah berbagai macam masalah yang mulai kita alami. Sehingga api itu tidak lagi mulai berkobar. Pertama, saudara, yaitu kita mulai merasa jenuh atau kita mulai merasa lelah di dalam kita menjalankan pelayanan kita dalam karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mungkin karena waktu, mungkin karena situasi dan kondisi, akhirnya kita merasa jenuh, saudara. Yang kedua, kita mulai menganggap karunia pelayanan itu yang diberikan kepada kita menjadi beban. Benar, saudara. Kalau kita sudah mulai menganggap bahwa karunia yang Tuhan berikan itu, yang harus kita jalankan itu, sudah mulai menjadi beban, sehingga kita ogah-ogahan. Maaf, artinya kita sudah mulai mau tidak mau untuk menjalankan apa yang menjadi karunia Tuhan ada pada kita. Yang ketiga adalah kita mulai bertransaksi dengan Tuhan, dengan karunia yang Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Kalau Tuhan memberkati saya. Atau, Tuhan, tolong, saya mau melayani, tapi hari ini Tuhan, hujan cukup deras. Kalau Tuhan tidak berhentikan hujan ini, tentunya saya akan malas untuk melangkah dalam pelayanan. Saudara, yang keempat adalah kita mulai kekeringan, saudara. Kita mulai tidak merindukan bagaimana hadirat Tuhan atas hidup kita. Di dalam pujian, di dalam penyembahan kita kepada Allah. Nah, inilah hal-hal yang membuat kita akhirnya tidak lagi begitu giat, tidak lagi begitu antusias di dalam pelayanan mengembangkan karunia-karunia yang Allah percayakan kepada kita. Banyak, saudara. Kalau saya bahas tentang ketersinggungan, tentang kepahitan hati, tentang amarah, ini adalah salah satu ya penghalang atau salah satu penyebab daripada redupnya api yang berkorban dalam karunia-karunia Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita. Makanya firman Tuhan di dalam Roma pasal 12 yaitu ayat 11 mengatakan, "Janganlah hendaknya kerajinan kamu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa." Jelas, saudara, ada penyebab. Mengapa kobaran api dalam pelayanan karunia-karunia Tuhan itu mulai beredup. Tapi pada pagi hari ini, Tuhan mengingatkan kepada kita lewat firman Tuhan. Yuk, jangan kerajinan kita kendor.
tetapi kita menyala-nyala. Ada lagu mengatakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Wih, saya suka sekali saudara. Ya, kalau saya sudah mulai mulai merasa penat saudara, saya nyanyikan lagu ini. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, saya percaya Bapak Ibu Saudara semua hari ini memahami dan mengerti bagaimana Tuhan merindukan kita untuk kita tetap stabil, untuk kita tetap setia di dalam melayani satu dengan yang lainnya. Setiap kita, ya, firman Tuhan katakan, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia itu untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia itu untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Saudara, betapa Tuhan itu baik. Apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, baik karunia dalam melayani, memang kelihatan sepele, saudara. Pada saat di gereja, saudara, ya, kita memberi salam, bahkan kita mempersilahkan bapak atau ibu itu duduk di gereja. Saudara, pelayanan-pelayanan itu sangat-sangat bermanfaat. Itu karunia pelayanan, saudara. Pada saat kita melihat sebelah kita tidak membawa kitab kebetulan, dan kita membawa kitab, kita berbagi, saudara, di dalam membaca Alkitab. Itu suatu pelayanan, sepele kecil, tapi luar biasa, saudara. Ya, pada saat seseorang menanyakan tentang pembacaan ayat firman Tuhan yang dia lupa, tiba-tiba dia tanya, maaf Pak, tadi firman Tuhannya terdapat di kitab apa, pasal apa, ayat berapa. Saudara, kita layani dengan kasih. Itu saudara, tidak sedikit, tidak sepele saudara. Tapi itu luar biasa saudara. Itulah karunia pelayanan. Itu masih dalam bentuk karunia pelayanan. Banyak yang lainnya. Mengajar, menasehati, banyak saudara. Ya. Dan semua itu untuk pekerjaan pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Puji Tuhan. Saudara, apa yang dapat kita lakukan hari ini, mulai pagi ini, untuk mengobarkan kembali karunia yang Tuhan berikan kepada kita? Puji Tuhan, firman Tuhan saya tidak panjang lebarkan, tapi saya percaya Allah Roh Kudus akan memberikan pemahaman, pengertian yang lebih dalam. Ya, mari kita akan kembali giat. Seperti yang tadi saya katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Engkau mengingatkan kembali kepada kami, untuk kami kembali Tuhan Yesus, giat untuk kami menyala-nyala, untuk kami semangat kembali Tuhan, di dalam kami mengobarkan kembali karunia Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan kami hikmat, Engkau memberikan kami kekuatan, Engkau memberikan kami penghiburan di dalam setiap kami melaksanakan
ketaatan kami di dalam melayani Tuhan. Karena Tuhan sudah melengkapi kami dengan segala karunia Tuhan. Dan kami siap Tuhan untuk Tuhan Yesus melayani Tuhan dengan penuh ketaatan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pesan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Aktivitas kami pada pagi hari ini, kami menyerahkan semua dalam tangan kasih kemurahan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, kami tetap semangat, kami tetap berkobar Tuhan di dalam kami melayani satu dengan yang lain. Dan semua itu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.